Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Video kali ini adalah video jawaban untuk teman-teman Senin Legi ya, yang berada di Jogja, berada di Surabaya, berada di Kediri, berada di Solo, berada di Bojonegoro ya, berada di Banjarnegara, di Purbalingga, di Jakarta, di Kalimantan, di Singapura, di Abu Dhabi, di Thailand, dan di Malaysia ya, buat teman-teman Senin Legi yang tadi malam itu bertanya ya, yang bertanya atau menghubungi saya melalui WA ya itu. Jadi teman-teman Senin Legi itu menanyakan tentang Senin Legi setengah makhluk halus. Kenapa Senin Legi dikatakan setengah makhluk halus? Hitungan Senin Legi itu jatuh pada Ginuron Keringan, Julung Paujut, kemudian Satrio Wirang, dan kemudian Tiboloro. Jadi ketika Senin Legi ini lahir, ketika masih bayi, karena bayi yang lahir Tiboloro, bayi yang tiba Julung Paujut, bayi yang lahir Satrio Wirang, bayi yang lahir Ginuron Keringan, itu dianggap sebagai bayi pembawa petaka atau bayi pembawa musibah gitu ya, itu dianggap dari keluarganya gitu ya. Karena keluarga dari Senin Legi ini tidak mau menanggung penderitaan karena hadirnya bayi Senin Legi itu tadi, maka Senin Legi ini dibuang ketika bayi di tengah hutan oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya. Nah, ketika dibuang di tengah hutan yang sangat angker, Senin Legi ini menangis. Pada tengah malam Senin Legi ini menangis, dan tangisannya itu sangat mengusik para makhluk halus yang berada di hutan tersebut dan wilayah-wilayah tersebut. Begitu juga mengusik tumbuh-tumbuhan dan juga para hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Dengan tangisannya itu mengguncang alam gaib, mengguncang kerajaan alam gaib. Maka para makhluk-makhluk gaib itu mendatangi sumber suara tangisan anak bayi tersebut. Dan ketika ditemukan, itu ada seorang bayi yang tergeletak di sebuah pohon. Pohonnya itu pohon beringin ya. Itu di pohon beringin di dalam hutan gitu. Nah, ternyata bayi itu mengeluarkan cahaya berwarna putih. Kenapa di dalam hutan yang sangat angker? Kenapa di dalam hutan yang banyak sekali binatang buasnya ada sosok manusia, ada sosok bayi manusia di dalam hutan? Bayi siapakah tersebut? Jadi para makhluk halus itu tersebut menunggui hingga 1 hari 1 malam dan berlanjut hingga selama 3 hari 3 malam. Namun bayi itu tidak juga ada yang mengambilnya gitu. Nah, oleh sebab itulah ditunggu hingga sampai 40 hari. Bayi itu tetap juga sehat. Bayi Senin Legi itu tetap sehat dan tidak juga ada yang mengambilnya. Maka para makhluk halus yang ada di wilayah tersebut itu mengadakan rapat bahwa di dalam hutan yang sangat angker itu ada sesosok anak manusia atau sosok bayi manusia yang belum diketahui siapakah orang tua dari bayi tersebut. Maka para makhluk halus ini membuat rapat bertujuan untuk mengangkat atau mengadopsi si bayi Senin Legi itu tadi. Karena kesepakatan dari makhluk-makhluk halus, maka diambillah kesepakatan untuk mengambil
bayi Senin Legi itu. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan begitu juga ingin mengadopsi Senin Legi itu tadi, yang berada di dalam hutan itu tadi. Dan makhluk tumbuh-tumbuhan itu pun mengadakan rapat juga, dan akhirnya juga mengangkat Senin Legi. Begitu juga dengan hewan-hewan. Hewan-hewan juga ingin mengadopsinya. Para hewan itu juga berkumpul, mengadakan rapat untuk mengambil bayi tersebut. Karena bayi itu mengeluarkan cahaya berwarna putih ya, bayi Senin Legi ini tadi. Nah, disinilah ada sebuah pertempuran ya, ada sebuah rebutan gitu ya, rebutan antara makhluk halus, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu tadi itu rebutan untuk mengadopsi Senin Legi. Maka diambillah keputusan. Mereka sama-sama merawat, akhirnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan juga para makhluk halus di situ mengambil keputusan untuk bersama-sama merawat Senin Legi dan menjaganya dengan sangat baik. Secara perlahan Senin Legi itu pun akhirnya besar, dewasa. Dan ketika dewasa itu kan Senin Legi ini tetap berada di dalam hutan. Yang merawat itu tadi tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan juga para makhluk halus. Nah, setelah dewasa ini, lambat laun cahayanya itu semakin besar, dan cahaya itu mampu menembus kerajaan kayangan. Maka dari para makhluk-makhluk kayangan tersebut itu turun ya ke sebuah cahaya itu tadi, cahaya yang mampu menembus kerajaan kayangan itu tadi. Maka datanglah Batara Narada. Karena Batara Narada itu juga mendapatkan perintah dari Batara Guru untuk mendatangi cahaya itu yang mengganggu kerajaan kayangan itu tersebut. Maka Batara Guru itu pun turun. Namun Batara Guru itu tidak mampu ya, Batara Guru dan Batara Narada. Batara Guru itu tidak mampu menghadapi saking silonya cahaya yang keluar dari tubuhnya Senin Legi. Maka kembalilah Batara Guru ke kayangan. Maka di atas kayangan itu akhirnya diadakan rapat. Ada sebuah cahaya yang sangat menyilaukan kerajaan kayangan. Maka para Batara Guru dan para makhluk-makhluk kayangan lainnya itu juga mengadakan rapat untuk menemui yang namanya Senin Legi itu tadi. Maka diperintahkanlah satu, yaitu Batara Narada. Ketika Batara Narada itu turun untuk mengetahui apa sebenarnya cahaya yang mampu menggegerkan kerajaan kayangan tersebut. Maka ketika Batara Guru dan Batara Narada, Guru itu mengantarkan Batara Narada, namun hanya sebatas pertengahan kayangan gitu. Kemudian Batara Guru pun akhirnya kembali ke kayangan dan hanya Batara Narada yang menemui Senin Legi. Nah, setelah itu ternyata cahaya itu berasal dari sesosok manusia. Seorang manusia yang berada di tengah hutan belantara yang sangat angker. Maka dengan hati-hatinya, karena tujuannya Batara Narada ini bagus ya, tujuannya kan gak jelek gitu. Maka dengan sendirinya cahaya yang menyelimuti Senin Legi itu lambat laun akhirnya meredup. Maka tampaklah jelas sosok manusia Senin Legi ini tadi. Maka disitulah akhirnya Senin Legi ini diangkat menjadi anak oleh Batara Narada.
Ketika Bathara Narada akan membawa Senin Legi ke Kayangan, ke kerajaan Kayangan, Senin Legi ini menolak. Dia akan tetap tinggal di dalam hutan. Bathara Narada dengan berbagai cara membujuk Senin Legi agar mau dibawa ke kerajaan Kayangan dengan sangat lembut. Senin Legi menolaknya. Karena Senin Legi mengatakan bahwa dirinya adalah manusia seutuhnya. Dengan keadaan seperti ini tadi, maka datanglah para makhluk-makhluk halus itu tadi. Juga berembuk antara Senin Legi, Bathara Narada, dan juga para makhluk halus itu tadi yang merawat Senin Legi itu semuanya ngumpul. Begitu juga dengan tumbuhan, begitu juga dengan hewan-hewan, semuanya ngumpul untuk mengambil keputusan jika si Senin Legi ini akan dibawa ke Kayangan. Namun semua makhluk halus itu menyerahkannya kepada Senin Legi. Karena Senin Legi ini merasa memiliki memiliki rasa terima kasih kepada makhluk halus itu tadi, maka dengan berat hati mengambil keputusan untuk menolak ajakan dari Bathara Narada. Dan akhirnya Bathara Narada dan para makhluk Kayangan itu kecewa dengan Senin Legi. Kenapa tidak mau? Nah, akhirnya para makhluk halus ini pun tetap mendampinginya, tetap menjaganya gitu, menjaga Senin Legi itu tadi. Dan Senin Legi ini kemanapun berada, dimanapun berada, maka cahayanya itu akan muncul atau auranya itu akan muncul. Itu sebabnya kenapa Senin Legi itu suka menyendiri, suka di tempat yang sepi. Dan kadang-kadang Senin Legi juga ngomong sendiri ya. Kalau dalam keadaan sendiri itu kadang-kadang Senin Legi itu sendiri, grenyem sendiri, ngomong sendiri. Tapi bukan grenyem karena apa ya, bukan karena ya, karena itu tadi, karena kehidupannya itu ketika bayi hingga dewasa itu memang kehidupannya itu bersama makhluk-makhluk halus itu tadi. Itu. Nah, ketika sudah dewasa Senin Legi ini tadi, di dalam hutan itu ada seorang pertapa yang tidak sengaja itu bertemu dengan Senin Legi di dalam hutan tersebut. Dan seorang pertapa ini memiliki anak perempuan. Anak perempuannya sang pertapa ini ada 9 anak perempuannya gitu. Karena sang pertapa ini bertapa ke dalam hutan tersebut dengan tujuan untuk mencarikan jodoh untuk ke-9 anaknya. Dan akhirnya di dalam hutan itu sang pertapa ini ketemu dengan Senin Legi itu tadi. Dan akhirnya sang pertapa ini pun menemukan calon mantu untuk anaknya. Dan dengan rasa gembira, akhirnya Senin Legi ini mau menerima ajakan dari seorang pertapa ini untuk keluar dari desa atau keluar dari hutan itu ya, menuju sebuah desa. Di dalam sebuah desa itulah Senin Legi itu dipertemukan kepada 9 anaknya pertapa itu tadi. Namun ke-9 anak perempuannya sang pertapa itu semuanya menyukai Senin Legi. Dan semuanya ingin menjadi istri dari Senin Legi itu tadi. Dan akhirnya Senin Legi itu pun menikah dengan 9 putri dari sang pertapa tersebut.
Dan dari hasil pernikahan ke-9-nya itu, maka lahirlah Senin Legi kecil itu. Dan semuanya ini tadi ke-9, istri Senin Legi itu melahirkan anak yang semuanya juga Senin Legi. Nah, disinilah para Batara Narada turun kembali, dan para makhluk halus itu pun datang kembali, dan mereka bersumpah berjanji akan selalu menjaga dan melindungi Senin Legi dari keturunan-keturunannya. Itu ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman itu jika punya cerita yang mungkin berhubungan dengan Senin Legi setengah makhluk halus ini, ya karena kehidupannya Senin Legi itu ketika bayi hingga dewasa itu hidup dalam penjagaan makhluk halus itu tadi. Makanya Senin Legi kalau malam itu ya kebanyakan melek itu, siangnya ya tidur kayak makhluk halus. Seperti itu ya teman-teman ya. Inilah yang dinamakan cikal bakalnya atau yang dinamakan leluhurnya gitu, leluhurnya Senin Legi itu tadi. Dan akhirnya timbullah hingga nyata ini, akhirnya lahirlah teman-teman sekarang ini ya, teman-teman Senin Legi yang lahirnya itu tadi. Karena Senin Legi yang lahir ke-9 itu, yang cikal bakalnya Senin Legi yang sekarang ini ya gitu kan, yang lahir Senin Legi yang lahir dari ke-9 putri sang pertapa itu tadi, sebagian ada yang dibawa oleh Batara Narada ke Kayangan. Dan 4 Senin Legi itu berada di Indonesia, berada di Jawa gitu ya, atau berada di bumi ini gitu ya. Karena kalau yang namanya weton itu kan sangat identik dengan Jawa ya gitu. Jadi berada di muka bumi ini dan akhirnya tersebar gitu ke seluruh alam semesta ini. Kenapa Senin Legi itu kok disakiti gitu kan? Karena apa? Dari keluarganya Senin Legi ini tadi, yang membuang Senin Legi itu tidak mengetahuinya. Jika Senin Legi yang dibuang ke tengah hutan di waktu kecil itu, setahu dari keluarganya atau namanya keluarga leluhurnya Senin Legi ini, saudara-saudaranya leluhurnya Senin Legi ini, itu tidak ada yang mengetahui bahwa Senin Legi yang dibuang itu masih hidup hingga beranak istri. Maka jadilah teman-teman sekarang ini, teman-teman yang lahir Senin Legi. Dan itu pun sama seperti leluhurnya dulu, yang selalu disakiti oleh keluarganya sendiri. Ya mungkin ini teman-teman ya, buat teman-teman yang kemarin tanya tentang itu tadi, Senin Legi kok setengah makhluk halus. Jika teman-teman ada cerita punya versi lain dari leluhur-leluhur teman, monggo silakan berbagi. Monggo silakan berbagi di kolom komentar sini ya, jika teman-teman itu juga mengetahui mungkin versi cerita teman dengan versi apa yang saya sampaikan ini mungkin berbeda gitu ya. Gitu ya teman-temannya. Dan apabila dalam penyampaian saya ini mungkin dianggap sebagai penyampaian atau hanya sebuah pemikiran belaka atau sebuah hayalan belaka atau sebuah karangan belaka, nggih monggo. Disalahkan saya, nggih monggo gitu ya. Itu ya teman-temannya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya ya yang kemarin dan tadi malam itu sekitar 4 harian itu teman-teman itu nelpon, chat lewat lewat WhatsApp ya atau lewat WA itu menanyakan itu tadi tentang Senin Legi yang setengah makhluk halus.
Dan jika teman-teman masih penasaran lagi, ya monggo lemparkan lagi pertanyaan melalui WA yang ada di bawah ini ya. Saya sampaikan, saya cantumkan nomor WA saya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.